Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Baik, di kesempatan sore hari ini saya Muhammad Iqbal Wahidi akan menjelaskan secara ringkas tentang tayamum yang diambil dari kitab Safinatun Najah karya Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadrami atas madhabnya Imam Syafi'i. Semoga kita bisa mendapatkan berkah dari kitab ini dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, di pembahasan kali ini kita akan membahas empat fasal, 4 bagian, yakni yang pertama sebab-sebabnya tayamum, terus ada syarat-syaratnya tayamum, fardu-fardunya tayamum, dan terakhir hal-hal yang membatalkan tayamum. Baik, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun. Asbabut tayammumi. Adapun sebab-sebabnya tayamum, salah satu, yakni ada 3 macam. Ada 3 hal. Yang pertama, faqdul ma'i, yakni tiadanya air atau susahnya mendapatkan air. Terus yang kedua, wal maradu, yakni sakit. Dan yang terakhir atau ketiga, yakni wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram, yakni butuhnya terhadap air tersebut makhluk hidup, baik bisa untuk diminum atau mandi dan sebagainya. Saya jelaskan. Jadi sebab-sebab diperbolehkannya bertayamum itu ada 3 hal. Yang pertama, yakni susahnya kita mendapatkan air atau tiadanya air, sulit mendapatkan air. Nah, maka di sini sebagai bentuk keringanan rukhsah dari Allah, kita bisa bertayamum sebagai ganti untuk bersuci atau taharah karena susah mendapatkan air. Tentunya. Namun di sini kita tidak bisa hanya tinggal diam, misalnya tiada air, kita tidak melihat ada air di rumah kita, tetapi di tetangga kita ternyata ada air, maka kita harus usaha dulu, baru jika memang di sekitaran kita itu tidak ada air, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Terus yang kedua, yakni sakit. Nah, sakit di sini yang dimaksud dengan sakit yakni sakit yang jika kita menggunakan air untuk bertoharoh, bermandi, mandi besar atau mandi junub, itu berbahaya bagi kesehatan kita. Karena ada beberapa penyakit yang divonis oleh dokter itu tidak bisa bersentuhan langsung dengan air. Maka di sini sebagai bentuk rukhsah atau keringanan dari Allah diperbolehkan untuk bertayamum. Dan yang terakhir yakni butuhnya makhluk hidup terhadap air tersebut, baik untuk minum, untuk bertahan hidup, dan untuk kebutuhan yang vital primer. Maka kita lebih mengutamakan menyelamatkan makhluk hidup ini, makhluk hidup lain maksudnya, seperti misalnya tetangga kita
kebutuhan air untuk minum dan kita ada sebotol atau 1 galon, itu bisa kita gunakan untuk berwudu. Tetapi karena tetangga kita kebutuhan air, maka kita berikan kepada tetangga, lalu kita dipersilahkan untuk bertayamum sebagai ganti untuk wudu. Adapun di sini juga dijelaskan beberapa hal yang tidak dimuliakan atau orang-orang yang tidak dimuliakan, makhluk hidup yang tidak dimuliakan. Ghairul muhtarami sittatun. Adapun yang tidak dimuliakan oleh Allah sittatun, yakni ada 6 hal. Ada 6. Yang pertama, tarikus sholati, yakni orang yang meninggalkan sholat. Jadi kita tidak diperkenankan untuk memberikan air kepadanya. Terus wazanil muhson, dan zina muhson. Apa zina muhson? Zina itu ada 2, zina ghairu muhson dan zina muhson. Nah, zina muhson ini kita dilarang oleh Allah untuk memberikan air yang biasanya bisa untuk kita berwudu, lalu diberikan kepada orang yang berzina, ini kita dilarang. Zina muhson yakni zina yang dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga atau sudah menikah namun berzina dengan orang lain, seperti itu, berhubungan dengan orang lain. Maka kalau dalam Islam, orang yang berzina muhson itu biasanya dirajam atau dilempari batu sampai mati. Badannya ditanam, disisakan kepalanya, baru di. Terus yang ketiga yakni wal murtaddu, atau orang yang murtad, yang keluar dari agama Islam, yang membalik, seperti itu. Jadi orang ini yang aslinya itu Islam, dia keluar dari Islam, maka kita tidak diperbolehkan atau ini tidak dimuliakan oleh Allah. Terus yang keempat yakni wal kafirul harbi, yakni orang yang kafir harbi, orang yang ingkar, yang menolak agama Allah namun yang menentang. Nah, di Indonesia sendiri kafir itu ada 2 macam. Ya, ini kategori dari Islam. Kafir itu ada 2 macam. Ada kafir harbi dan zimmi. Kalau yang zimmi itu yang dilindungi atau yang mendapatkan jaminan perlindungan dari negara dan agama. Sedangkan orang yang kafir harbi ini kafir yang menentang, maunya membuat kerusakan, bahkan memberantas umat Islam. Maka ini yang harus ditentang dan tidak diperkenankan kita untuk membantunya. Terus yang kelima yakni kalbul akur, atau anjing yang galak, anjing yang ganas. Nah, di sini juga tidak dimuliakan. Yang terakhir yakni hinzir, al-hinzir, yakni babi. Kita tidak diperkenankan untuk membantu atau membantu 6 jenis makhluk hidup tadi ya. Terus kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang syarat-syarat tayamum. Faslun, ada faslun. Syurutut tayammumi. Adapun syarat-syaratnya tayamum asyratun, yakni ada 10. Ayyakuna biturabin. Yang pertama yakni tayamum harus menggunakan tanah atau abu. Wa ayyakuna turab tahiran, yakni wa ayyakuna turabu tahiran, dan adapun abu atau tanah yang digunakan itu harus suci. Wa alla yakuna musta'malan, dan adapun tanah yang tadi itu harus tidak bekas pakai. Wa alla yukhalitahu, dan tidak bercampur dengan tepung atau sejenisnya, semen, kapur dan sebagainya. Wa ayyaqsidahu, dan harus bermaksud, berniat untuk melakukan tayamum. Selanjutnya yang keenam, wa ayyamsaha wajahahu wa yadayhi bidarbataini, yakni
mengusap wajah dan kedua tangannya dengan 2 kali usapan atau pukulan. Wa ayyuzila an-najasata awalan, dan diawali dengan menghilangkan najisnya terlebih dahulu. Jadi sebelum melakukan tayamum harus bersih dari najis. Wa ayyajtahida fil qiblati, yakni berusaha untuk mengetahui di mana arah kiblat qablahu, sebelum melakukan tayamum. Wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti, dan adapun tayamum itu dilakukan setelah masuk waktu sholat. Wa ayyatayammama likulli fardin, dan untuk satu tayamum yakni untuk satu fardu. Setiap tayamum untuk satu fardu. Baik, jadi syarat-syaratnya tayamum tadi ada 10. Yang pertama, harus tanah atau abunya itu bersih ya. Harus menggunakan abu yang pertama. Harus menggunakan abu. Terus yang kedua, abunya harus bersih. Yang bersih atau suci. Wa ayyakuna wa alla yakun musta'malan, dan juga tidak bekas pakai tayamum sebelumnya itu tidak diperbolehkan. Terus yang keempat, abunya tidak boleh bercampur dengan tepung atau semen dan sejenisnya. Dan kita juga harus berniat untuk melakukan tayamum. Itu yang kelima. Yang keenam, tadi mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 kali pukulan atau usapan. Artinya nanti satu-satu masing-masing wajah dan kedua tangan. Terus yang ketujuh, menghilangkan najis sebelum melakukan tayamum. Jadi saat kita melakukan tayamum itu dipastikan sudah terbebas dari najis. Dan yang ke-8, berusaha mencari kiblat sebelum melakukan tayamum. Yang ke-9, tayamum dilakukan setelah masuk waktu sholat. Yang terakhir, tayamum satu kali tayamum itu untuk satu fardu. Jadi saat kita bertayamum itu hanya berlaku untuk satu kali fardu. Namun untuk amalan-amalan sunnah yang lainnya itu tidak terbatas. Terus masuk ke fasal selanjutnya, yakni ada faslun furudut tayammum. Adapun fardu-fardunya tayamum khamsatun, yakni ada 5. Al-awwalu naqlut turabi, yakni memindahkan tanah. Terus as-tsani an-niyatu, berniat. As-salisu mashul wajhi, yakni yang ketiga mengusap wajah. Ar-rabi'u mashul yadaini, mengusap kedua tangan. Ilal mirfaqaini, sampai siku-siku. Al-khamisu, yang kelima, at-tartibu bainal mashhadaini, tertib berurutan di antara 2 kali usapan. Jadi fardu-fardunya tayamum ini sebagaimana fardu-fardunya wudu ya, maksudnya harus berurutan. Jadi yang pertama saya jelaskan dulu. Yang pertama itu memindahkan tanah. Jadi dalam prakteknya seperti ini. Nah, kita menyediakan kotak isinya tanah yang dipastikan itu suci ya, atau kering. Jadi memang kering dan tidak tercampur dengan hal-hal yang lain. Itu kita pukulkan. Terus setelah itu angkat dan tepakkan supaya debu-debu yang besar atau yang masih banyak itu segera jatuh, dan tersisa hanya beberapa debu saja yang bisa kita gunakan untuk bertayamum. Terus tadi setelah kita siap untuk mengambil debu atau tanah tersebut, maka kita berniat sekaligus mengusap wajah. Oke, jadi saat kita mengusap wajah dari atas ini, sebagaimana wudhu usapannya, diusap seperti ini, diusap.
Nah, setelah diusap, jangan lupa saat kita mengawali usapan itu juga berniat. Nawaitu tayammum listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala, seperti itu. Jadi niatnya kita bertayamum untuk diperbolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala, seperti itu. Nah, itu yang usapan pertama. Terus setelah itu kita usapan kedua. Kita mengusap lagi, setelah itu diletakkan lagi supaya sisanya itu berjatuhan. Dan jangan lupa untuk tangannya ini ada caranya. Yang tadi seperti ini, itu kita melakukannya dari ujung telapak tangan bagian luar. Jadi seperti ini, ditarik ke bawah, terus dibalik. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu, setelah selesai, cukup sampai di sini. Nah, kita lanjut sampai dari yang sini, yang kiri. Nah, seperti ini. Nah, sampai sini. Maka jika sudah selesai, kita yang terakhir seperti ini. Karena saat kita menyentuhkan kepada tanah, ada yang tidak tersentuh, ya, di bagian sisi jempolnya, ya. Jadi setelah ini selanjutnya rukunnya fardunya ya ini berurutan. Jadi dari awal tadi harus berurutan, step by step. Oke. Nah, selanjutnya yakni hal-hal yang membatalkan tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun mubtilatut tayammumi. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Salah satu yakni ada 3. Ma abdolal wudu'ah. Yakni yang pertama, hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Terus wariddatu yakni murtad atau keluar dari agama Islam. Selanjutnya watawahumul ma'i il tayammama li faqdihi, yakni menyangka ada air jika memang dia bertayamum karena tidak adanya air. Jadi yang pembahasan terakhir ini berkaitan tentang hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama itu yang membatalkan tayamum itu ada 3. Yang pertama itu hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, misalnya di wudhu yang membatalkan itu seperti bersentuhan dengan lawan jenis yang wairu mahromi, yang bukan mahram, itu maka membatalkan juga tayamum. Nah, misalkan keluar angin, maka juga membatalkan. Sebagaimana hal-hal yang membatalkan di wudhu juga bisa membatalkan di tayamum. Terus yang kedua yakni riddah atau murtad, keluar dari agama Islam. Bila mana ia bertayamum, kemudian setelah tayamum dia keluar dari agama Islam, murtad, maka otomatis tayamumnya itu batal. Terus yang terakhir, menyangka ada air atau sudah jelas ada air, maka tayamumnya batal. Jika tayamumnya tadi karena tidak ada air. Oke. Jadi bila mana kita bertayamum, kemudian terdengar suara keran, muncul air, gemericik air, maka ketika itu kita batal dan mengganti tayamum tersebut dengan wudhu. Baik, mungkin sampai di sini saja. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf bila mana terdapat kekeliruan kata dan penyampaian. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon doanya semoga kita dan khususnya saya pribadi bisa mengamalkan apa yang telah dituliskan atau dikarang oleh Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Akhirnya dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.